hanya ingin mengingatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari ratusan suku bangsa dan bahasa, ya ikhwan. Jadi selama sekian dekade, selama sekian lama, bahkan dari sebelum kita merdeka, kita nih bangsa Indonesia sudah disatukan. Disatukan dengan akidah, disatukan dengan tauhid, disatukan dengan Islam. Sehingga begitu diproklamasikan negara kesatuan Republik Indonesia yang berisi aneka ragam suku, bahasa, budaya, kita semua nerima, ya ikhwan. Nah, karena ini patut kita syukuri. Negara Indonesia ada ratusan suku dan bahasa, budaya, kita bisa bersatu, ya ikhwan. Padahal di negeri lain dua suku saja sulit disatukan, dua budaya saja sulit disatukan, ya ikhwan. Nah, kenapa kita bisa bersatu sedemikian rupa di negeri yang begitu luas ini, luar biasa? Jawabnya, yang menyatukan kita adalah Islam. Karena Islam mengajarkan kita kepada umatnya, kita nggak boleh berpecah belah. Kita mesti jaga persatuan kesatuan. Nah, karena itu selamatnya negara Indonesia sampai saat ini tetap menjadi negara kesatuan dan persatuan adalah karena kita umat Islam masih bersatu. Alhamdulillah. Nah, saya minta tolong persatuan kesatuan ini kita jaga dan kita tingkatkan. Saya ingat lebih dari 10 tahun yang lalu, ya kawan, saya dengan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis diundang oleh seorang mantan kepala BIN kita, pimpinan BIN. Dulu namanya Bakin. Dulu namanya Badan Koordinator Intelijen Negara. Kemudian dirubah menjadi BIN. Dulu, saudara, di zaman-zaman Pak Habibie, beliau ini pernah memimpin BIN. Seorang jenderal namanya Z.A. Maulani. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau seorang jenderal. Beliau dulunya alumni PII, Pelajar Islam Indonesia. Jadi artinya pengetahuan agamanya, semangat keagamaannya tuh cukup kuat, ya kawan. Nah, 10 tahun yang lalu lebih, sebelum beliau meninggal dunia, saya lupa tahunnya, ya kawan, beliau mengundang saya, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, dan beberapa tokoh ke rumahnya, kita ngobrol. Beliau menyampaikan suatu amanat penting, bahkan kadang-kadang beliau sampaikan secara perorangan, kadang-kadang beliau sampaikan di forum-forum terbatas. Di mana yang beliau sampaikan, karena beliau mantan pimpinan Badan Intelijen Indonesia, saudara, beliau jadi tahu politik global. Di antara yang beliau sampaikan kepada kami, para habaib, para kiai, tolong waspada, kata beliau ini, bahwa kami menemukan dokumen, ada bocoran dokumen intelijen internasional yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, bahwa Indonesia ini di kemudian hari akan dipecah menjadi beberapa negara. Bisa menjadi 5 negara, bisa menjadi 7 negara, bisa menjadi 9 negara. Jadi bisa nanti ada negara Aceh, negara Sumatera, negara Jawa, negara Pasundan, saudara, negara Borneo, Kalimantan, negara Maluku, saudara, negara Irian, dan lain sebagainya. Nah, yang saya ingat, beliau titipkan amanat, tolong jaga umat, tolong jaga persatuan kesatuan bangsa. Jangan sampai kita dipecah. Jadi dokumen yang dibocor ini bukan sembarang dokumen. Yang kita dapatkan informasinya, ini dokumen dari 15 badan intelijen negara-negara asing di bawah komando Amerika Serikat, Pentagon, ya ikhwan. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Nah, kenapa beliau menyampaikan untuk agar kita waspada? Jangankan Indonesia, dulu Uni Soviet itu negara besar, negara kuat, saudara. Bahkan bala tentaranya, personilnya jutaan, punya nuklir, punya senjata super canggih, tentaranya serba terlatih, saudara. Tapi begitu dipecah, saudara, oleh Amerika dan sekutunya, pecah menjadi negara-negara kecil, ya kawan. Ada Rusia, ada Ukraina, saudara. Kemudian ada Uzbekistan, Turkistan, dan lain sebagainya, saudara. Pecah. Artinya apa? Kalau kita bicara secara fisik, ya, ini kita bicara fisik. Kalau Soviet saja negara yang begitu kuat, saudara,
bisa dipecah, apalagi Indonesia. Indonesia, bukan kita kecilkan kekuatan Indonesia, karena memang kalau dibandingkan dengan Uni Soviet, bala tentara kita aja nggak seberapa. Tentara Indonesia nggak sampai 1 juta kok, saudara. Dengan 270 lebih juta warganya, tentaranya nggak sampai 1 juta, saudara. Sementara Uni Soviet atau Cina ini sekarang negaranya, itu dia punya tentara puluhan juta, saudara. Nah, jadi artinya apa? Negara model Uni Soviet saja yang gagah, hebat, kaya, punya persenjataan canggih, bisa dipecah kok. Jadi sekian negara. Apalagi Indonesia. Makanya kadang-kadang dunia heran-heran, kenapa Indonesia belum pecah juga? Padahal senjatanya nggak berapa kuat, tentaranya nggak berapa banyak. Kok belum pecah juga nih? Ekonominya juga nggak berapa kuat, saudara. Nah, tapi sekarang mereka mulai menyadari, oh ini kekuatan Indonesia nggak bisa dipecah karena mayoritas Muslim. Dari Sabang sampai Merauke Muslimnya bersatu. Darah Indonesia mereka itu tuh sudah berurat berakar dalam dirinya. Jadi mereka nggak sebut lagi saya Jawa, saya Sunda, saya Madura, saya Padang. Enggak, kami Indonesia. Nah, persatuan ini yang mereka takut, saudara. Maka itu sekarang mereka lihat, kalau mau pecah Indonesia, ya pecah umat Islamnya. Selama umat Islam bersatu, Indonesia nggak bakal pecah, ya kawan. Makanya sekarang ke Indonesia dimasukin macam-macam aliran. Aliran-aliran yang bikin umat Islam pecah, saudara. Satu sama lainnya saling mengkafirkan. Satu sama lainnya saling menyesatkan. Diadu kita satu sama lainnya, saudara. Karena mereka tahu kekuatan bangsa Indonesia ada pada umat Islam. Nah, maka itu saya minta tolong jaga persatuan kesatuan kita. Dan saya yakin selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas di Republik Indonesia, insya Allah musuh sebesar apapun, sekuat apapun, nggak bakal bisa untuk pecah belah kita, saudara. Jaga aswaja kita nih, jaga, saudara. Jangan sampai anak-anak kita jadi liberal, saudara. Jadi ikut pemikiran-pemikiran di luar Ahlus Sunnah, saudara. Yang seenaknya mengkafir kanan, mengkafirkan kiri, saudara. Jangan. Jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jaga akhlak yang diajarkan oleh guru-guru kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah Indonesia nggak bakal pecah, ya kawan. Tapi kalau kita nggak jaga, bisa jadi 5-10 tahun ke depan nama Indonesia hanya tinggal kenangan. Mungkin nanti di peta udah nggak ada lagi tuh negara Republik Indonesia. Bisa jadi nanti di peta yang adanya negara Aceh, negara Sumatera, negara Borneo, negara Maluku, negara Salebes, yaitu negara Sulawesi, saudara. Na'udzubillah min itu. Kalau itu terjadi repot. Nanti dari Jakarta mau ke Jawa Barat aja pakai paspor tuh. Ya kalau Jawa Barat jadi negara Republik Pasundan mau bilang apa? Mesti pakai paspor, saudara. Nah itu akan mempersempit ruang gerak dakwah kita, memecah belah daripada hubungan kita, dan itu tidak boleh terjadi. Setuju? Siap bersatu? Siap jaga Indonesia? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, ini sebetulnya saya sudah sampaikan di mimbar-mimbar. Puluhan mimbar saya sampaikan, ya kawan. Nah, informasi yang saya dapat dari almarhum Bapak Z.A. Maulani. Cuman ada salah satu mimbar saya salah sebut. Saya bilang dari almarhum Kiflan Zain. Nah, itu salah sebut. Pak Kiflan Zain masih hidup. Beliau belum meninggal dunia, saudara. Mungkin saya salah sebut karena yang ini Z.A. Maulani, ada Z-nya, saudara. Yang ini Kiflan Zain, ada Z-nya juga terakhir. Nah, akhirnya jadi Mugallab itu nama. Sebetulnya yang informasikan saya bukan Pak Kiflan Zain. Dan Pak Kiflan Zain belum almarhum, masih hidup sampai saat ini. Alhamdulillah, beliau ahli kalau mengurai dalam urusan soal gerakan kebangkitan PKI. Nah, kalau mau tahu gerakan kebangkitan PKI, tanyakan Pak Kiflan Zain. Itu pakarnya, ahlinya, saudara. Tapi yang saya dapat sumber bukan dari beliau. Saya dapat sumber dari mantan pimpinan intelijen Indonesia, yaitu Bapak Z.A. Maulani. Kalau yang mengikuti perkembangan, nah, tahu itu Evan, Pak Z.A. Maulani. Nah, jadi saya pegang terus, beliau punya amanat itu, kita sangat berhati-hati dan nggak boleh Indonesia dipecah. Saya mau tanya sekali lagi, mau Indonesia dipecah? Mau Indonesia dipecah? Nah, kita wajib jaga Indonesia tidak boleh dipecah. Insya